Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di sini saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dari kelompok 10 dengan tema aplikasi smartphone untuk pembelajaran PAI yang disusun oleh saya sendiri, Bagus Hendra Adi Saputra, NIM 210317346, dan yang kedua teman saya Asta Asmaul Hasanah dengan NIM 210317354. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bentar, kayaknya masih ada yang kurang. Kopi dan satu lagi cemilan. Sebelumnya persiapkan dulu kopi dan cemilan supaya kita bisa tidak ngantuk dan makan makanan yang sehat. Lalu sebenarnya tidak sehat. Oke, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu tentang smartphone. Di sini kita akan membahas tentang definisi smartphone. Dalam pengertian smartphone sendiri, yaitu sering disebut dengan ponsel pintar. Kita selalu berpikir smartphone adalah ponsel pintar, smartphone adalah teknologi yang canggih, dan sebagainya. Tetapi, smartphone menurut publisher T-Conke ialah smartphone atau ponsel pintar atau familiar disebut sebagai ponsel cerdas atau sebuah perangkat atau produk teknologi berupa teknologi genggam. Intinya di sini smartphone adalah penggabungan software dan hardware yang mempunyai resolusi yang sangat tinggi atau pembaruan yang terbaru, mempunyai kecanggihan yang sangat tinggi. Jadi bukan hanya tentang telepon pintarnya saja, akan tetapi smartphone tersebut adalah suatu teknologi yang mana softwarenya telah meningkat dan hardwarenya telah meningkat. Seperti menurut David Woods, di sini David Woods mengungkapkan smartphone adalah handphone cerdas yang memiliki kelebihan dibanding alat telekomunikasi lainnya. Menurut William Schaeffer, smartphone adalah telepon seluler yang memakai beberapa layanan seperti layar, mikroprosesor, memori, dan modem bawaan. Salah satu contohnya, smartphone adalah bisa kita melihat suhu cuaca menggunakan smartphone. Jadi di sini smartphone itu bukan tentang ponsel pintar saja, akan tetapi smartphone lebih pada peningkatan suatu software dan hardware yang mana itu telah berkembang dari masanya dahulu. Di sini, dalam jenis-jenis smartphone terdapat banyak jenis. Yang pertama itu handphone. Handphone pada umumnya sering kita gunakan sebagai telepon dan SMS. Ini bisa di smartphone, tapi bukan tentang HP pintar, hanya sebatas smartphone. Yang masuk HP pintar di sini mulai pada iPhone, tablet, smartwatch, dan iWatch. Itu tadi sekilas tentang smartphone. Jadi smartphone adalah suatu perangkat hardware dan software yang telah berkembang. Yang dulunya seperti handphone biasa yang bisa dipakai telepon atau SMS, yang sekarang mempunyai banyak multifungsi. Yang kedua, kita akan langsung masuk kepada media pembelajaran PAI. Di sini media pembelajaran PAI, media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu media secara umum, serta dapat merangsang suatu pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga secara sengaja proses suatu pembelajaran terjadi. Itu definisi dari media secara umum. Jadi, media pembelajaran adalah semua bentuk fisik yang digunakan pendidik untuk menyajikan pesan dan memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.
media pembelajaran dapat berupa bahan yang bersifat tradisional maupun modern. Contohnya bahan tradisional seperti papan tulis, spidol, dan sebagainya. Alat modern itu bisa berupa seperti LCD, bisa berupa seperti aplikasi seperti Google Classroom. Itu disebut media pembelajaran. Kesimpulannya adalah media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi, massa, dan membangun interaksi. Jadi, media pembelajaran PAI di sini segala sesuatu, baik alat maupun bahan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan suatu pembelajaran PAI. Karena pembelajaran PAI sendiri kan itu identik dengan suatu proses belajar yang mana itu yang berkaitan tentang pendidikan agama Islam. Nah, di sini pembelajaran media pembelajaran PAI adalah suatu alat yang membantu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran PAI. Dan yang ketiga, aplikasi smartphone dalam pembelajaran PAI. Di sini kita sudah mulai memasuki kepada aplikasi dalam smartphone yang berfungsi sebagai pembelajaran PAI. Aplikasi yang berbasis smartphone memiliki konten pendidikan yang lebih dikenal dengan mobile education. Sejenis aplikasi yang menarik lainnya bertujuan untuk memancing minat belajar terhadap pelajaran sehingga dengan perasaan senang diharapkan user bisa lebih dapat memahami materi pelajaran yang disajikan. Di sini intinya smartphone ini dapat menunjang suatu proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah alat telekomunikasi yang mengalami perkembangan signifikan yang bergerak dengan sistem Android. Jadi, salah satu sistem pembelajaran mobile learning yang disebut dengan Android ini dapat menyajikan informasi seperti yang kita butuhkan. Salah satunya tata cara azan, wudhu, syarat sah sholat, tata cara sholat, dan doa setelah sholat. Salah satu contohnya adalah Musim Pro. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Di sini Musim Pro. Musim Pro di sini terdapat waktu tempat. Contohnya di sini ada Karawang. Tempat di Karawang waktu pukul 4:30. Ini waktu subuh untuk besok saat fajar. Di sini juga terdapat kalender. Selain itu, di dalam Musim Pro, di sini juga terdapat waktu sholat 5 waktu, mulai dari waktu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Bahkan sampai waktu imsaknya sendiri pun ada. Musim Pro di sini juga dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Di sini, ini contohnya Al-A'raf, Al-An'am, dan sebagainya. Di Musim Pro sendiri, di sini juga dapat menentukan arah kiblat yang benar, kemiringan berapa derajat, dan sebagainya. Dalam Musim Pro sendiri ini juga sudah cukup akurat, yang mana bisa mengeluarkan suara azan tersendiri pada waktu tempat tertentu. Ini adalah salah satu aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran PAI, yang mana proses pembelajaran PAI itu lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman yang dilakukan pada satu keseharian. Selain itu, dengan aplikasi ini juga dapat mempermudah mengakses di mana saja dan kapan saja. Itu adalah salah satu kelebihan dari aplikasi Musim Pro. Ini untuk proses pembelajaran PAI. Selain itu, masih banyak contoh aplikasi lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran di jenjang pendidikan. Bukan hanya jenjang pendidikan PAI saja, di semua jenjang pendidikan. Salah satunya ada Words, dan Words, yaitu adalah aplikasi kosakata gratis yang dapat kita install di Android atau smartphone. Yang kedua adalah Edmodo. Ini adalah suatu ruang interaksi guru dengan pelajar atau murid. Di sini juga ada aplikasi Ruang Guru, yang mana kita dapat belajar
kapanpun dan dimanapun. Ini seperti buku LKS yang dapat kita bawa kemana saja. Dan ini ada jawaban beserta cara-cara untuk menyelesaikannya. Google Classroom, kamus, dan sebagainya. Itu mungkin cukup dari saya. Yang selanjutnya tentang perkembangan Android dan fitur-fitur pada Android akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asta Asmaul Hasanah. Ya, link D, perkembangan Android dan fitur-fitur pada Android. Perkembangan sistem Android. Yang pertama ada Android versi 1.1 yang diluncurkan pada tahun 2007 dan kemudian dirilis pada 9 Maret 2009 yang memberikan sentuhan beberapa aplikasi seperti sistem antarmuka bagi pengguna user interface yang lebih baik serta beberapa aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu Android versi 1.5 yang kerap dikenal dengan Cupcake, yaitu sistem fasilitas penggunaan video ke YouTube, aplikasi handset nirkabel, yaitu handset tanpa kabel yang disambungkan langsung dengan YouTube, tampilan keyboard di layar, serta tampilan gambar bergerak yang lebih atraktif. Terus yang ketiga itu ada Android versi 1.6 yang kerap disebut dengan versi donat. Pada versi ini fitur terbesarnya yaitu pada CDMA. CDMA itu teknologi yang digunakan oleh jaringan mobile Amerika pada waktu itu. Nah, tambah-tambahnya di dalam CDMA itu ada navigasi Google Map ditambahkan bersamaan dengan dukungan navigasi satelit. Terus yang keempat ada Android versi 2.0 atau 2.1 yang disebut dengan Eclair. Nah, pada versi ini banyak perusahaan pengembang gadget atau smartphone mulai tertarik untuk menggunakan dan mengembangkan Android sebagai platform utama. Inilah kebangkitan Android yang sempat mendobrak doktrin penggunaan sistem layar yang awalnya dipandang kurang user-friendly bagi penggunanya. Terus yang kelima itu Android versi frozen yogurt. Nah, di dalam versi ini keinginan untuk bisa menampilkan sebuah kartu ekspansi berbentuk slot micro SD berkapasitas besar bisa diwujudkan oleh versi ini. Terus yang keenam itu ada Android versi 2.3 yang kerap disebut dengan Kingerbird. Nah, pada versi ini tampilan Kingerbird jauh lebih atraktif dan sudah mampu mendukung fitur dual kamera yang kerap disebut dengan video call. Bukan hanya itu saja, Android Kingerbird juga mulai mengkonsentrasikan pada kemampuan untuk meningkatkan mutu aplikasi-aplikasi permasalahan berbasis mobile Android. Terus yang ketujuh ada Android versi 3.0 atau 3.1 yang kerap disebut dengan Honeycomb, yang tujuannya memang dikhususkan bagi pengguna tablet berbasis karena tampilan layar yang lebih besar pada tabel serta untuk mendukung penggunaan hardware dengan spesifik yang lebih tinggi yang digunakan pada perangkat tersebut. Jadi dikhususkan untuk tablet. Terus yang nomor 8 ada Android versi 4.0 atau kerap disebut dengan ICS atau Ice Cream Sandwich. Nah, banyak fitur terbaru di dalam versi ini yang yaitu fitur yang memaksimalkan fotografi, grafik,
resolusi gambar, kualitas video, sistem mengenal wajah, dan masih banyak lainnya. Terus yang ke-9 ada Android versi 4.1 atau Jelly Bean. Nah, versi ini digunakan sistem operasi Jelly Bean adalah Google Nexus 7 yang diprakarsai oleh Asus. Nah, pada versi ini ada peningkatan kemampuan on-screen keyboard yang lebih cepat serta lebih responsif dan beberapa fitur keren lainnya. Terus yang ke-10 ada Android versi 4.4 yang kerap disebut dengan KitKat. Nah, keunggulan dari KitKat ini yaitu penambahan RAM mencapai 512 MB. Hanya itu saja. Terus yang ke-11 ada Android versi 5.x atau Lollipop. Nah, pada versi ini terdapat material desain atau perubahan lain termasuk berbagai pemberitahuan yang dapat diakses dari lock screen dan tampilan pada banner di bagian atas screen. Nah, itu kayak di HP ada pemberitahuan pesan itu biasanya dari atas digeser ke bawah, terus di luar screen, di luar kunci maksudnya itu udah ada pemberitahuan. Nah, kelebihannya dari Lollipop seperti itu. Terus selanjutnya ada poin E, kelebihan dan kekurangannya. Adapun beberapa dampak positif penggunaan smartphone bagi pelajar antara lain, yang pertama yaitu kemudahan dalam mengakses informasi secara luas dan cepat. Yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi, terutama jika digunakan untuk membuat forum diskusi. Nah, seperti classroom atau grup di WA khusus untuk dosen. Nah, seperti yang diterapkan oleh Zam atau dosen-dosen lainnya. Terus yang ketiga, kemudahannya yaitu menambah wawasan pengetahuan pelajar karena mudahnya mencari informasi-informasi yang diperlukan. Adapun dampak negatif penggunaan smartphone bagi pelajar yaitu menjadikan pemakaiannya malas, hanya mengandalkan smartphone. Jadi hanya mengandalkan smartphone, tidak ada usaha lainnya karena sudah ada smartphone, jadi lebih gampang. Nah, kelemahannya seperti itu. Terus yang kedua, melemahkan otak penggunanya karena mudah dalam mencapai informasi, pelajar malas untuk berpikir. Nah, terus yang ketiga, mengganggu kesehatan pengguna, terutama kesehatan mata. Terus yang keempat, membuat penggunanya kecanduan sosmed atau sosial media, game, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Terus yang kelima, ada membuat boros paketan, terutama kalau di rumah punya wifi